kembali bertemu dengan Yana dan Risa dalam program Bincang Sore. Nah teman-teman, sebenarnya topik kali ini udah banyak dibahas oleh influencer ataupun youtuber mengenai kenapa sih kita harus kuliah, kenapa, apa manfaat dan tujuannya, dan juga kenapa bekerja dan sukses nggak harus kuliah dulu. To be honest, adalah orang yang berpegang bahwa education is the most powerful weapon to change everything in this world. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia ini. Namun, mendapatkan ilmu belajar membentuk pola pikir yang akhirnya termanifestasi menjadi karakter di zaman sekarang. Tentu jauh berbeda di zaman orang tua dulu, di mana sekarang sudah canggih teknologi, infrastruktur, digitalisasi, dan pergeseran makna dan proses itu pasti terjadi. Pemaknaan pendidikan dan kuliah juga bisa berubah, teman. Nah, berangkat daripada itu, saya dengan Yana melalui video ini ingin membagikan 3 tips bagaimana pentingnya kuliah itu. Yang pertama, apa pendidikan itu sendiri. Yang kedua, bagaimana apa penting gak sih kuliah itu. Dan yang ketiga, bagaimana pemaknaan pendidikan itu demi kehidupan kita. Menurut Rizal, apa sih belajar itu? Belajar itu adalah proses untuk mengetahui dan mengasah keterampilan kita. Belajar juga bisa kita katakan sebagai kompetensi sosial untuk menyelesaikan masalah di sekitar kita, untuk menjadi versi yang lebih baik untuk kedepannya. Kuncinya adalah kenapa sih kuliah itu penting? Awal pertama bukan pengetahuan, karena pengetahuan itu bisa kita dapatkan di mana saja. Namun kunci utama dari kenapa sih kuliah itu penting adalah kerangka berpikir kita, cara kita berpikir khususnya dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Sama halnya dengan skripsi, teman-teman. Kita ketahui bahwasanya di akhir kuliah kita akan dihadapkan dengan yang namanya skripsi, di mana di dalam skripsi tersebut ada yang namanya latar belakang masalah, fakta lapangan, landasan teoritis, serta kesimpulan. Nah teman-teman, lewat video ini saya dan Yana ingin membagikan tips-tips agar kuliah kita itu tidak sia-sia. Oke, tips yang pertama adalah menentukan tujuan kita, menentukan goals teman-teman sekalian. Mau menjadi seperti apa di masa depan. Tentunya kita harus melalui sebuah proses yang panjang. Dengan seperti itu kita bisa memaknai sebuah proses dan tentunya mencapai tujuan kita dengan mudah. Kedua, pilihlah jurusan yang tepat. Teman-teman harus ketahui bahwasanya kita kuliah bukan hanya 1-2 hari, teman-teman, bukan bulanan, tetapi ini tahunan. Jadi untuk teman-teman yang hendak ingin masuk kuliah, pilihlah jurusan yang tepat, yang sesuai dengan skill, kemampuan. Itu penting bagi teman-teman, apalagi di zaman sekarang yang dimana sukses itu mendefinisikan sebagai bertumbuh dan berproses. Contohnya seperti teman-teman menyukai videografi atau fotografi, di mana pasti teman-teman akan mencari alternatif lain sesuai dengan hobi teman-teman. Contohnya saja apabila teman-teman menyukai public speaking, videografi maupun fotografi, teman-teman bisa masuk atau join di jurusan komunikasi penyiaran Islam. Tentunya di sana teman-teman bisa mengasah skill sekaligus memperdalam ilmu agar skill, hobi bisa berbarengan dengan ilmu yang pasti. Setelah alma mater kita dilepas dan kita sudah tidak menjadi mahasiswa lagi, maka kita akan mulai memasuki yang namanya lautan bebas. Kita tidak mengetahui gelombangnya seperti apa, arusnya seperti apa, kedalamannya seperti apa. Makanya kita harus memiliki skill berenang agar kita selalu stay up to date dengan berita-berita yang ada sekarang. Dan dengan semua perubahan yang terjadi, maka kita bisa terus berjuang dan berproses agar kita tidak mudah kalah sebelum bertanding. Hukum alam akan membuat kita dengan sendirinya tersisih karena perubahan itu adalah kepastian.
Nah, itulah tadi beberapa tips supaya kita bisa mengoptimalkan serta memaksimalkan kuliah kita. Sebab penyesalan itu bukan di depan teman-teman, tetapi penyesalan itu selalu ada di belakang. Maka dari itu, melalui video ini, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat terhadap apa yang sedang diperjuangkan. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.